Oke teman-teman, jadi di praktikum minggu ke-11 ini kita ada reporting code dari estimasi sumber daya mineral. Nah, untuk pengantarnya, jadi kira-kira sumber daya mineral itu kan dibagi menjadi beberapa kan. Ada yang sumber daya mineral tereka, tertunjuk, dan terukur. Nah, kita akan menghitung nih estimasi dari ketiga ini. Nah, data yang kita gunakan itu merupakan data dari praktikum minggu sebelumnya. Di minggu sebelumnya kan kita udah ngerjain nih, mengestimasi data dari nikel, data nikel, menggunakan metode ordinary kriging dan kriging quality. Nah, kemarin kan kita udah nentuin nih dari atribut krigingnya itu ada KV, KE, SOR, dan sum negatifnya, sehingga didapatkan nilai-nilai yang dirasa estimasinya itu baik. Kan parameter yang kita gunakan kemarin tuh ada nugget, terus model minimal sampel, maksimal sampel, dan octane search ya kan. Nah, di sini eh, di praktikum minggu kemarin gitu, di sini kan udah ada nih modelnya kan. Yang kemudian eh selanjutnya coba buka liverock-nya di file yang minggu kemarin. Nah, ini kan hasil dari blok modelnya kan. Nah, di bagian blok model, kalian drag ke scene view, kemudian diganti nih data yang dilihatin itu nilai dari kafe. Terus di data drill yang kolar itu masukin juga. Terus ini bulatnya nyalain, point radiusnya gedein lagi. Nah, kira-kira data yang kita estimasi itu semakin baik apabila dia dekat dengan titik bor. Nah, misalnya nih di bagian titik dekat titik bor ini kan semakin rendah nilai KP ya, maka semakin mendekati nol. Sehingga dia itu estimasinya baik. Nah, sedangkan di bagian yang jauh dari titik bor, misalkan di sini, itu kan berwarna merah kan. Dan dia nilai tinggi KV-nya, bahkan lebih dari satu. Jadi dia kurang estimasinya tuh kurang baik lah. Nah, di Project Tree di bagian cafe itu kalian bisa klik kanan, kemudian lihat statistiknya. Nah, di sini kan ada ditampilin nih histogram dari cafe kan. Nah, ini tuh berfungsi untuk menentukan nilai dari sumber daya yang ter tereka, terunjuk, dan terukur. Nah, kalau misalkan di modul praktikum itu untuk sumber daya yang tereka itu nilai KV-nya lebih dari yang KV 0,25 kan. Kalau misalkan terunjuk 0,717 sampai 0,25. Dan untuk yang terukur itu nilai KV-nya kurang dari 0,17. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau kata Pak Felix sih untuk nilai ini tuh nggak ada pastinya berapa, klasifikasi resminya berapa, untuk yang terangkat berapa, tunjuk berapa, dan terukurnya berapa. Nah, jadi nilai ini tuh kita bisa lihat dari histogram sebenarnya. Dari histogram si kafenya. Jadi kan sebelumnya kan udah dikasih tahu kalau misalkan kafenya itu serendah mungkin kan. Jadi untuk di histogramnya kita tentuin nih kira-kira populasi untuk eh, sumber daya mineral yang terukur berapa, terkunjuk berapa, dan terekal berapa kan. Nah, coba kita lihat lagi. Ini misalkan di sini kan dia tiba-tiba nilainya turun banget nih volumenya. Sehingga mungkin
Di bagian sini kita bisa katakan ini yang ter terukur ya. Ini sumber daya mineral yang terukur. Kemudian yang ini misalkan tereka dan yang ini tertunjuk dan sisanya yang tereka. Oke, berarti tadi yang terukur ada terukur nilai KP-nya dari 0,07, berarti kurang dari 0,15 ya. Kurang dari 0,15. Kemudian yang tertunjuk itu ada tertunjuk itu ada 0,15 sampai 0,28. Terus yang tereka lebih dari 0,28 berarti. Balik lagi ke scene view, kita tentuin nih di bagian ini liatin bagian cafe. Nah, terus di bagian bawah ini ada color-nya bisa diedit. Jadi new color map, terus pilih yang discrete. Nah, tadi kan udah ditentuin ya untuk nilai terukurnya berapa, terekanya berapa, dan tertunjuknya berapa. Misalkan ini yang nilai kafenya kecil, kita mulai dari yang terbesar dulu. Yang terbesar kan tadi 0,28 untuk yang teraka. Kemudian ini yang tertunjuk dari 0,15 sampai 0,28. Nah, jadi histogramnya kayak gini kan. Ini di close lagi. Ini cafe. Oh, ini cafe. Nah, oke. Jadi untuk nilai kafenya kayak gini. Kira-kira untuk yang sumber daya mineral yang terukur itu yang berwarna biru. Jadi area yang berwarna biru ini dia yang terukur. Terus yang hijau ini dia tertunjuk dan yang merah itu dia yang tereka. Nah, kemudian selanjutnya kita eh, ekspor file block modelnya, ekspor CSV. Terus pakai yang atas ini. Oh ya, ekspornya klik kanan di bagian blok model, kemudian diekspor. Terus ini pilih foldernya. Kalau udah pilih ini ya, pilih yang atas, yang CSV block model. Nah, ini select item ya, semuanya di select aja. Kemudian di next. Ini filternya di next aja. Kemudian diekspor. Oke, sekarang nentuin geological cutoff. Nah, jadi geological cutoff ini untuk memperkirakan kira-kira bagian mana aja yang termineralisasi. Misalkan di case ini kan dia ini kan nikel.
endapan nikel. Coba kita ganti lagi ke ini ya. Terus colornya dihapus aja. Dan coba lihat di bagian nikel. Oke, sorry, di bagian real data, terus di bagian ASI, itu di klik kanan bagian NI percentage-nya. Kemudian kita lihat statistiknya. Nah, ini ada histogram dari NI persen, terus ini ya percentage, ini ganti 0,05, oke benar-benar. Terus query filternya dipakai. Nah, jadi pada intinya geological cutoff ini merupakan ambang batas yang akan digunakan untuk menentukan sumber daya mineral yang ditetapkan berdasarkan faktor kegeologian atau yaitu adanya mineralisasi atau tidak. Nah, jadi geological cutoff ini intinya adalah nilai yang akan kita tentukan sehingga nilai tersebut bisa digunakan untuk ambang batas bagian mana aja yang mau kita hitung dan bagian mana aja itu yang udah masuk ke waste-nya. Kemudian kita lihat lagi di histogramnya. Nah, di histogram ini kan ini ada histogram dari any percentage nih. Kalau misalkan dilihat di bagian ini tuh ada lonjakan nilai ini, penurunan dari nilai ini kan. Nah, sehingga kita bisa asumsikan bahwa di daerah ini yaitu daerah yang pengayaan akan si nikelnya. Sehingga kita bisa menentukan si geological cutoff itu jadi 1,3% berarti ya. Nah, sekarang kita udah punya nih nilainya nih. Si geological cutoff-nya. Geological cutoff itu 1,3. Kemudian coba buka CSV yang tadi udah kita ekspor. Coba buka. Oke, sebelumnya ini kan CSV-nya formatnya pakai formatnya luar negeri ya. Jadi kita harus hati-hati nih akan titik komanya gitu. Kalau misalkan belum pakai format yang luar negeri, sorry, kalau masih pakai format yang Indonesia, jadi diganti dulu di bagian settingnya, di setting, terus region formatnya ganti ke US. Oke, kalau udah dibuka lagi CSV-nya, nah nanti ini ada nilai dari ukuran bloknya, terus dari nilai si masing-masing sumber dayanya. Misalkan ini ada percentage dari si nikelnya, terus ini nilai KV, nilai SOR, nilai KE, dan nilai SAM. Nah, di sini kita akan menghitung nih nilai estimasi dari eh, masing-masing sumber daya tadi yang tereka, tertunjuk, dan terukur. Oke, jadi kita kan perlu menghitung nih sumber daya menggunakan Excel kan. Dari perhitungan tonase, terus sumber daya dari masing-masingnya. Nah, terus di sini ada poin bahwa asumsi dari material penyusun akan berubah pada ketinggian 400. Pada ketinggian lebih dari 400, material berupa tanah dengan densitas sekian. Sementara pada ketinggian kurang dari 400, material berupa saprolit. Oke, jadi di modelnya, itu kalau kita lihat di modelnya, ketika dia lebih dari 400 mdpl, dia itu tanah, horizonnya tanah. Kemudian ketika dia kurang dari 400 meter, horizonnya itu berupa saprolit. Nah, ini juga penting buat perhitungan estimasi sumber daya.
karena tanah dan saprolit itu densitasnya beda sehingga nanti akan berpengaruh kepada perhitungan si eh, kadar dari nikel ya. Oke, di sini ada tugasnya laporkan hasil estimasi dalam tabel berikut kan. Jadi kita harus menghitung nih sumber daya terukur dari soil zone-nya, terus saprolit zone, kemudian untuk yang tertunjuk juga, dan juga yang terka. Nah, di sini kan itu ada beberapa data kan, kayak ini persentase dari nikel, terus kemudian ini dari nilai KV ya, SOR ya, KE dan SAM. Nah, di sini kita bisa menggunakan filter yang mana aja dia bagian saprolit dan di bagian yang sumber daya yang terukur misalnya. Jadi untuk itu kita buat dulu nih sheet lain. Misalkan yang pertama ada soil untuk bagian tereka. Terus ini soil saprolit tereka. Ini soil tertunjuk. Ini saprolit tertunjuk. Terus ini ada soil terukur. Kemudian di sini ada saprolit terukur. Nah, tadi kan di awal kita udah nentuin nih nilai KV dari masing-masing sumber daya mineralnya kan. Misalkan teru terka dulu ya. Terka, terka, tertunjuk, terukur. Nah, tadi kan untuk yang terka itu dia nilai KV-nya itu ada berapa tadi? Terka dia lebih dari 0,28. Terus yang tertunjuk itu KV-nya 0,15. KV 0, ini sampai aja deh. Kok ribet banget. 0,28. Ih, 0,28. Nah, untuk yang terukur berarti kurang dari 0,28. 15 maksudnya. Nah, kemudian parameter lain yang kita gunakan ada geological cutoff. Geological cutoff. Kemudian ada density soil, density saprolit. Nah, tadi kan berapa nih? Density dari saprolit 2,5. 2,5 soil 1,8. Soil 1,8, geological cutoff-nya tadi 1,3. Nah, untuk soil itu kan ketika dia berada di ketinggian lebih dari 400. Lebih dari 400 mdpl berarti dia soil. Kalau kurang dari 400, eh lah, kurang dari 400, kurang dari sama dengan 400, sorry salah. Nah, untuk soil dia ketinggian lebih dari 400, kemudian 400 ke bawah itu udah saprolit.
Nah, di sini kita bisa menggunakan filter di Excel-nya, kita blok, terus ke data, filter. Nah, kemudian kita harus memindahkan nih data dari masing-masing ini, soil yang terka, subsoil terka, sampai yang subsoil terukur. Pertama, itu geological cut-off. Ketika si nil dari nikel ya, itu lebih dari 1,3%. Jadi, kalau misalkan kurang dari 1,3% itu akan kita buang, tidak kita hitung. Jadi di bagian ini kita pilih filter greater than 1,3 berarti. Nah, berarti ini ada data-data dari blok yang isi nikelnya itu lebih dari 1,3%. Nah, selanjutnya kita hitung bagian yang soil teraka dulu deh. Soil teraka. Berarti soil itu ketika si ketinggiannya itu lebih dari 400. Nah, kita bisa atur di bagian Z-nya. Ini Z ini elevasinya ya. Jadi kita filter bagian Z-nya greater than 400. Kemudian untuk nilai KV ya untuk yang teraka berarti lebih dari 0,28. Greater than 0,28. Nah, kemudian kita bisa blok nih bagian ini sampai sini. Kita blok, kita copy ke sini dulu. Nanti kita akan hitung tonase, kemudian ada kadar, totalnya, dan rata-rata dari kadarnya berapa. Nah, biar nggak pusing kita filter dulu yang lainnya. Berarti kan tadi sapro soil yang terka. Kita hitung yang sapro terka. Jadi kita ubah si filter Z-nya. Ini clear dulu. Nanti less than or equal to 400. Oke. Nah, ini berarti nilainya ini. Copy dulu. Sini copy lagi. Kemudian, tadi kan ini yang saprolit. Kemudian kita mau hitung yang tertunjuk. Misalkan saprolit tertunjuk. Jadi KV-nya kita ubah, clear. Tertunjuk dia less than 0,28. Wait. Less than or equal to 0,28. Greater than equal to 0,15. Oke. Nah, berarti ini untuk saprolit yang tertunjuk. Saprolit tertunjuk. Terus untuk soil yang tertunjuk berarti tinggal diganti Z-nya. Clear number soil tuh berarti lebih dari 400, greater than 400. Kemudian di blok lagi semua datanya, copy. Ini udah semua kan? Soil tertunjuk. Terus di copy lagi.
Terus tadi soil terukur, tertunjuk, sekarang terukur. Nilai KV-nya ganti, berarti yang terukur clear dulu. Terukur kurang dari 1,5, 0,15. 0,15. Oke, di blok semua datanya, kemudian soil, ini copy, ini paste lagi, paste lagi. Kemudian ini kan KV yang kurang dari 1,5 ya, 0,15. Tapi yang saprolite, yang soil, sekarang yang saprolite. Saprolite berarti 400. Segini doang. Copy, paste. Nah, sekarang kita punya datanya nih. Untuk yang terukur, terus tertunjuk, sama yang tereka. Ini ada soil yang tereka 400. Ini 400. Bener. Ini kurang. Ini kurang juga. Kurang. Oke. Jadi sekarang masuk ke ini. Tadi kan, ini kan untuk soil densitasnya itu kan 1,8. Densitasnya itu 1,8 kan tadi kan? 1,8. Jadi untuk menghitung tonasenya itu adalah blok ini, bloknya kali blok Y kali Z kali densitasnya. Nah, jadi di bagian yang terkal untuk di bagian soilnya itu setiap bloknya itu mengandung tonase sekitar 64 dengan kadar nikel. Ini untuk kadar nikelnya sih beda-beda ya, tergantung nilai kadar si nikelnya, persentase dari nikelnya. Jadi tinggal dikali, ini dikali ini dibagi 100 karena bentuknya masih persen. Sehingga kadar nikelnya sekian. Ini untuk tonase sebenarnya bakal sama sih nilainya karena kan ukuran setiap bloknya kan sama dan densitasnya semua blok ini kan sama. Jadi misal kita tulis 64,8 aja. Terus untuk kadarnya ini bagian yang ini yang di blok. Jadi ini dikali yang di lock tonase ini. Sorry salah. Ini tonase di lock dikali persentasenya dibagi 100. Terus di copy, di blok ke semuanya, paste, copy paste, habis itu total berarti sum dari kolom I. Oke, dengan average-nya total dibagi count dari ini di blok. Oke, nah jadi untuk soil yang terka kita udah punya nih totalnya berapa dengan average-nya berapa. Kita hitung juga untuk yang lainnya.
Nah, tadi kan untuk densitas si soil itu kan 1,8. Nah, untuk saprolit kan 2,5 kan. Kita buat dulu. Jadi tonasenya itu sama dengan bloknya dikali densitas. Sehingga nilainya 90. Nah, jadi tonase untuk setiap bloknya ini sama ya. Ini bisa di blok aja sampai sini. Copy, paste, copy, paste. Terus ini juga. Oh, ini masih ini. 90. Tarik. Nah, untuk kadarnya itu berarti sama dengan ini dikali ini. Totalnya sama dengan sum dari kolom ini. Range-nya itu sama dengan ini dibagi. Nah, jadi ini untuk nilai saprolit reka. Selanjutnya ke sini. Berarti ini tadi ini densitas yang soil. Karena ini untuk densitas soil. Kemudian ini densitas saprolit. Biar jelas aja sih. Terus selanjutnya kan udah tertunjuk kan tonasinya sama. Eh, ini maksudnya. Ini tonase yang tersaprolit itu berarti 90. Nih, 90 juga. Oke, kita lanjut. Ini copy di blok pas. Kemudian kadarnya. Jadi ini dikali ini dibagi 100. Copy blok paste. Kadar udah bener. Ini udah bener kok. Oh, ini belum dibagi 100. Total 3,6. Total 4,3. 0,8. 1, ini berarti 0,8 total sum kolom ini ke 3 dong. Oh, ini dong. Kan dia jelek. Tertunjuknya range-nya berarti sama dengan ini dibagi kom di blok. Oke, range-nya 0,9, 1,2, 0,8. Ini kadarnya ini dibagi 100. Tarik total. Kemudian ini average-nya sama dengan ini dibagi berarti 1,2, ini 0,9. Oke, ini yang terukur banyak.
kadarnya berarti ini dikali percentage-nya bagi 100, copy, blok, paste. Total sama dengan sum. Oke, terus ini average-nya jadi sama dengan ini dibagi count average untuk soil yang terukur itu 0,9, 93, 92. Lanjut sama dengan ini dikali ini dibagi 100. Sum sama dengan dibagi. Nah, sehingga kalau udah selesai berarti kita udah punya nih total dan average dari masing-masing sumber daya yang telah kita hitung. Nah, selanjutnya untuk reportnya berarti kita lihat template modul. Nah, jadi kan tugasnya itu kan laporkan hasil estimasi dalam tabel. Nah, terus jelaskan juga kan dari hasil estimasinya, metodenya dari search option, variogram, Cronbach model, densitas, dan penentuan cut off dan penentuan klasifikasi sumber daya. Tadi kan udah di mention juga kan pakai cut off-nya gimana, terus penentuan klasifikasinya gimana, densitasnya gimana. Nah, terus untuk yang ini berarti ada eh soil zone, saprolit zone, ini total. Ini yang terukur, sumber daya terukur, sumber daya terukur dalam ton. Ini AVG dari terukur. Average grade. Ini persen. Ini tertunjuk. Ini tertunjuk. Terka. Terka. Ini sumber daya total. AVG grade total. Oke, tadi ini tabel yang udah jadi. Terus kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Saprolit yang terukur. Oke, saprolit yang terukur ini. Value-nya aja. Tadi kan total sama AVG-nya. Report. Terus soil yang terukur.
Space value saprolit tertunjuk. Value soil tertunjuk. Value. Terus ini saprolit tereka. Oke, udah benar. Nah, oke, berarti totalnya untuk yang terukur itu bisa kita langsung tambah sum. Ini kan average rata-rata, nggak bisa ditambah. Terus ini sama dengan ini ditambah sumber daya tertunjuk tambah tekan. Oke, drop down bawah. Nah, jadi selanjutnya untuk average dari grade yang terukur totalnya itu berarti perhitungannya itu sama dengan ini ditambah dikali kali ini tambah ini dikali ini sorry, ini kurang dibagi totalnya. Ini kan total udah ada. Nah, berarti average untuk di bagian yang terukur itu ada di 0,19. Ini copy ke sini. Coba kita lihat. Udah benar. Copy. Ya, udah benar. Terus ini average total di soil zone. Berarti sama dengan ini kali ini tambah ini kurang tambah ini salah kali ini salah sorry. Kurang baru dibagi ini average dari soil ini yang total. Nah, sehingga ini yang average dari semuanya. Nah, jadi kan untuk tabel yang ini udah selesai nih, kita isi. Nah, nanti berarti tinggal untuk tugasnya, jadi nanti tabel yang ini yang udah dibikin, dilampirin di Word dan
Keywordnya juga harus ada menjelaskan dari yang ini. Terus file yang dikumpulin adalah lapraknya sama Excel-nya, Excel yang ini. Jadi semuanya dikumpulin